Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kita mengikuti ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Mari kita ikuti ibadah online ini dari tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman. Dan jangan lupa tetap semangat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Karena firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan iman kita sesuai dengan keadaan kita di hari-hari yang sulit ini. Dan ketika mendengar firman Tuhan, jangan takut untuk mengatakan yes atau amin ketika kata-kata itu memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Setelah itu, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Jangan lupa mempersiapkan air anggur atau air sirup dan apa yang ada di rumah. Dan juga tentunya roti. Pendek kata, kita akan jadikan hari ini menjadi hari yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa melakukan ibadah. Kami akan memulai ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sikap dalam mengikuti ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Periksa dan pastikan bahwa kuota internet dan baterai HP Anda cukup. Siapkan diri dengan pakaian yang pantas, rapi, dan sopan, sama seperti saat beribadah di gereja. Persiapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis saudara. Bukalah setiap ayat yang disampaikan dan catatlah poin-poin penting yang disampaikan dalam khotbah. Duduklah dengan sopan dan jangan bermain ataupun melakukan aktivitas lainnya seperti makan dan minum saat beribadah. Diharapkan jemaat dapat mengikuti tata cara selama ibadah, seperti doa bersama, puji-pujian, menyembah Tuhan, ataupun saat mendengarkan firman Tuhan. Harap jemaat dapat mengikuti ibadah online sampai selesai. Even in the darkest night, you never
Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan, pundi-pundi, diakonia, dan bersepuluhan, saudara dapat memberikannya dengan cara-cara berikut. Datang dan berikan ke pastori. Berikan secara online melalui GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor 0852 3667 7752 atas nama GPDI Maranatha Malang. Dan bersepuluhan dapat ditransfer di rekening BCA dengan nomor 0111699738 atas nama Andre Valentino Mengko. Kumpulkan pada leader Komsel atau saudara dapat meminta pengerja untuk mengambil ke rumah saudara. Demikianlah tata cara ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, tanganku memuji, tuangkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, Tuhan sukacita di hati. Kau terbesar.
tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Amin, amin. Kami yakin Kau bersama kami. Engkau berjalan bersama kami. Aku tidak takut Tuhan, aku tidak gentar Tuhan, sekalipun dalam lembah kegelapan. Sebab Engkau bersama kami. Oh Jesus, terima kasih, terima Firman Tuhan datang pada pagi hari ini, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan buat gembala sidang GPDI Maranatha, staf gembala, para leaders, aktivis, dan para pelayan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka urapan dan hikmat, pewahyuan, kekuatan dan kesehatan untuk melayani jemaat dengan kuasa dan otoritas Tuhan, karena Engkaulah sumber hikmat dan kekuatan. Tuhan yang menyertai keluarga mereka saat mereka memberitakan Injil, melindungi mereka dan keluarga dari bahaya apapun, sebab Engkau Allah perlindungan dan kubu pertahanan. Tuhan yang menolong rumah tangga hamba-hambamu, leader-leader, pelayan-pelayan, aktivis-aktivis, supaya harmonis dan rukun, sebab kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa mereka agar mereka tetap memiliki kehidupan doa, membaca dan merenungkan firman Allah, persekutuan pribadi yang rutin dengan Engkau ya Tuhan,
sebab Engkau Allah yang senang dekat dengan mereka. Tuhan yang memelihara, mencukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka sesuai dengan janji-Mu, dengan kuasa-Mu yang besar dan ajaib. Tuhan yang memberikan kemenangan atas pergumulan, sukacita, dan roh yang menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Kami berdoa juga buat jemaat ya Tuhan, agar mengalami terobosan-terobosan dalam usaha pekerjaan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuat usaha berhasil dan beruntung karena mereka menuruti firman-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, kiranya Tuhan buka jalan. Kami berdoa juga bagi sekolah, kuliah jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi dan kepandaian dalam menempuh pendidikan. Kami berdoa kiranya jemaat memiliki keberanian menjadi saksi yang efektif bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, dan menjangkau jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi jemaat dari bahaya apapun hari-hari ini. Berdoa juga ya Tuhan bagi rumah tangga jemaat supaya tetap harmonis dan rukun, karena kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat-Nya bagi rumah tangga yang menghadapi masalah dan pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Kiranya jemaat yang sakit pada pagi hari ini dijamah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjadi penyembuh bagi kami, bagi jemaat, agar mereka tetap setia dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah online, karena ada berkat Tuhan bagi jemaat yang sungguh mencari akan Engkau. Bahkan bagi jemaat juga agar mereka hidup dalam pertobatan dan penuh Roh Kudus, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Tuhan memelihara jemaat, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau bersama kami ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bersama kami. Haleluya, tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami ya Tuhan, menolong pemerintahan bangsa kami, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, menolong juga kesejahteraan bangsa kami, keamanan bangsa kami, bahkan penanganan COVID-19, baik pemerintah, tim medis, relawan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk menyelesaikan persoalan ini dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, sesegera mungkin COVID-19 meninggalkan Indonesia, Jawa Timur dan Kota Malang, dan keadaan kembali normal, kami boleh beribadah, bekerja dan melayani akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, dan Allah yang selalu bersama dengan kami. Haleluya. 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 Amin. Amin.
setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Sungguh pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi hadirat Tuhan sungguh nyata hadir di tengah-tengah kita sekalian. Kami ucapkan selamat bergabung kepada new volunteers yang turut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah online minggu ini. Mari kita gunakan segenap talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada newcomers yang sudah bergabung dalam ibadah online, baik itu di minggu lalu dan juga minggu ini. Bapak Ibu Jemaat sekalian, untuk ibadah sekolah minggu, kita adakan secara online melalui platform YouTube Ibadah Sekolah Minggu GPDI Maranatha Malang setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Untuk kebaktian kelompok sel dapat tetap terus diadakan melalui aplikasi Zoom atau melalui kesepakatan bersama. Dan puji Tuhan, berkat doa dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta Sumaryanto saat ini sudah sembuh dan sudah berada di rumah. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap support dan juga doa dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk dapat menjadi berkat bagi sesama dengan cara membagikan link dari kebaktian online GPDI Maranatha Malang ini kepada keluarga, rekan, dan sahabat kita. Sehingga kita bersama-sama dapat beribadah dan juga merasakan lawatan dan hadirat Tuhan setelah kita dapat diberkati Tuhan secara bersama-sama. Okay, now it's for offering time. Selamat mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan beri judul tidak akan kekurangan bagian yang kedua. Kita akan lihat kembali ayat firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sekalipun hanya mampu mengumpulkan sedikit, namun tidak akan kekurangan. Itu janji firman Tuhan kepada kita yang ada pada saat ini. Dan kita sudah belajar dari kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu itu, murid-murid memang hanya mampu mengumpulkan sangat sedikit. Waktu itu hanya ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan itu harus dibagi-bagi kepada 5.000 orang, laki-laki, dan kalau kita lihat ternyata meskipun hanya sedikit, ternyata semua makan kenyang, bahkan ada sisanya lebih banyak daripada awalnya. Dan kita juga sudah belajar hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita hanya mampu mengumpulkan sedikit, Tuhan berjanji tidak akan kekurangan. Amin. Dan kita akan melihat hari ini bagian yang kedua. Bagaimana supaya sekalipun hanya mampu mengumpulkan sedikit, tetapi tidak akan kekurangan. Kita melihat waktu Yesus melihat hanya ada 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak bereaksi seperti Filipus. Yesus belum berkata, tidak mungkin cukup. Atau bahkan mungkin sangat yakin bahwa itu pasti tidak cukup. Tidak. Yesus juga tidak bereaksi seperti Andreas yang berkata, apakah artinya ini? Tetapi kalau kita lihat, ketika Yesus melihat yang ada waktu itu hanya sedikit, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus malahan mengucap syukur. Tidak hanya mengucap syukur,
di bagian Injil yang lain dikatakan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Apakah hari-hari ini kita masih bisa bersyukur? Apakah hari-hari ini kita masih bisa mengucap berkat? Atau justru yang keluar dari mulut kita keluhan, omelan, sungut-sungut, atau ungkapan-ungkapan ketidakpuasan? Kalau kita lihat di sini, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita mau, sekalipun hanya mampu mengumpulkan sedikit, Yesus di sana mengucap syukur, menengadah ke langit, dan kemudian mengucap berkat. Hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan, belajar bersyukur, belajar mengucap berkat. Surat Petrus berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dikatakan ketika kita memberkati, kamu memperoleh berkat. Jadi jangan menyepelekan hal yang kecil, jangan meremehkan hal yang kecil, jangan belum-belum berkata ini pasti tidak cukup, jangan belum-belum berkata apakah artinya ini. Sebaliknya, berkat yang kita terima, entah itu besar, entah itu kecil, datang kepada Tuhan, mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, maka kita percaya bahwa sekalipun mungkin hanya mengumpulkan sedikit, firman Tuhan berjanji kepada kita, kita tidak akan kekurangan. Bahkan kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, semua makan kenyang, ada sisanya lebih banyak daripada awalnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pengalaman kita. Justru pada hari-hari yang sekarang ini, yang mungkin dikatakan sukar, kita tetap bisa makan kenyang, ada sisanya, dan sisanya lebih banyak daripada awalnya. Puji Tuhan, belajar bersyukur, belajar mengucap berkat, kita tidak akan kekurangan. Amin. Kita akan berdoa buat persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk musim ini, untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak khawatir. Sebaliknya Tuhan, Engkau mengajar kepada kami, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu mengucapkan kata-kata berkat. Karena Engkau berkata Tuhan, untuk itulah kami dipanggil, untuk mengucapkan kata-kata berkat karena Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan, kalau mungkin pada waktu-waktu yang lalu Tuhan, kami tidak bersyukur, kami bersungut-sungut, kami selalu tidak puas. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan, di masa-masa sekarang ini kami mau mengucap syukur, kami mau mengucapkan berkat untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya seperti janji firman-Mu, sekalipun mungkin hanya mampu mengumpulkan sedikit, pada musim ini kami percaya kami tidak akan kekurangan, kami akan makan kenyang, kami akan puas, bahkan akan ada sisanya. Itu akan kami berikan kepada orang-orang yang berkekurangan untuk memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang siap memberi persembahan berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Dan tidak terasa juga kalau kita sudah lebih dari 1,5 bulan tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah di dalam satu gedung gereja. Tetapi biarlah kita tetap bisa saling bersekutu meskipun secara online. Nah, bagi jemaat GPDI Maranatha Malang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa bertemu di sel grup secara online, saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara juga bisa saling menguatkan dan saling menasehati, dan juga
saling menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, saya mewakili Gembala Sidang berterima kasih juga kepada para leader-leader yang tetap setia untuk melayani dan juga tetap setia untuk memperhatikan setiap jemaat GPDI Maranatha Malang. Saya juga berterima kasih untuk para pelayan tim ibadah online, sehingga semua ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa memberkati banyak orang. Saya mendapatkan informasi bahwa tayangan ini ternyata sudah disaksikan ke berbagai pulau di Indonesia dan juga ke beberapa negara lain. Wow, luar biasa. Tetapi tentunya nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dipermuliakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Ya Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kalau kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan menerangi setiap hati yang mendengarkan khotbah ini. Dan kiranya boleh menguatkan setiap iman yang mendengarkan khotbah ini. Urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Pagi hari ini saya akan memberi judul khotbah saya, Allah sanggup. Allah sanggup. Ya, Allah sanggup. Nah, saat-saat seperti ini rasanya semua orang susah dengan adanya pandemi ini. Bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi ini juga dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia. Kalau saudara dapat meminta kepada Tuhan satu mujizat dalam hidup saudara, dengan mengetahui bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan saudara, kira-kira apa yang akan saudara minta kepada Tuhan? Mungkin ada di antara saudara yang ingin memulihkan pernikahan saudara. Mungkin juga ada yang ingin mengubah sesuatu dalam pekerjaan saudara. Atau juga ada yang punya keinginan membawa pulang anak yang sedang tersesat. Atau juga ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin sembuh tubuhnya dari sakit penyakit. Atau juga ingin membenahi keuangan saudara. Atau juga ada yang punya keinginan untuk mengantar seorang kekasih kepada Kristus. Nah, apapun keinginan saudara tersebut, apakah saudara teratur dan rajin setiap hari membawakan hal-hal tersebut dalam doa saudara kepada Tuhan, dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan campur tangan dalam setiap situasi saudara? Mungkin juga ada yang bertanya, dapatkah Tuhan menanganinya? Nah, kebanyakan dari kita harus mengakui bahwa kita ternyata tidak sering berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Kita menggapai Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Tapi kemudian kita sering mundur dan berusaha menghadapi setiap kesulitan kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena barangkali tidak sadar, kita ragu apakah Tuhan benar-benar akan menjawab doa-doa kita. Kita ragu apakah Tuhan benar-benar bisa mengubah masalah-masalah yang kita hadapi. Adalah baik untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan mau menolong kita. Tetapi kita juga perlu percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menolong kita. Pertanyaannya yang tak kunjung hilang adalah, sanggupkah Allah berbuat demikian? Karena
jika tidak sanggup, maka semua kemauan baik di sorga maupun di bumi tidak akan mengubah sesuatu pun. Nah, hari ini biarlah kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sanggup. Allah yang sanggup. Katakan kanan kiri saudara, Allah yang sanggup. Ya, pernyataan bahwa Allah sanggup adalah sesuatu pengajaran yang sering disampaikan melalui firman Tuhan. Dan Alkitab sudah menuliskannya berkali-kali, mengulang kata-kata tersebut berulang kali. Kita akan membaca di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Daniel 3 ayat 17 saya akan bacakan untuk saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah, ini adalah kisah di mana Allah sanggup menyelamatkan tiga pengikutnya, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Kemudian dituliskan lagi di dalam Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Daniel 6 ayat 20 sampai 24 dikatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ketika Daniel percaya kepada Allahnya, Allah sanggup menyelamatkan Daniel dari mulut singa. Kita juga akan membaca dalam Perjanjian Baru, dituliskan dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa atau sanggup untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah, malah diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah, sehingga Allah sanggup memberikan seorang anak kepada Sarah yang berumur 90 tahun. Kita akan membaca lagi di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah sanggup memberikan kepada para pengikutnya segala kasih karunia sehingga berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup, karena itu Allah sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, Allah sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepadanya. Kita akan membaca lagi di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ini katakan Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Wow, luar biasa saudara. Nah, saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong ayah saya. Ya. Jadi tanggal 4 April, hari Sabtu malam, Bapak masuk rumah sakit karena tensi dan gula darahnya drop. Karena tidak ada dokter di hari Sabtu malam, maka akhirnya dibawa ke UGD sebuah rumah sakit. Ya, karena situasinya seperti ini, maka dokter di UGD langsung memvonis Bapak sebagai PDP COVID-19. Ya, padahal sebenarnya Bapak lagi kena serangan stroke. Ya, dan karena rumah sakit tersebut tidak mempunyai ruang isolasi khusus, maka Bapak dikirim ke rumah sakit kedua. Di rumah sakit ini Bapak harus masuk ICU karena waktu itu keadaannya makin menurun dan tidak sadarkan diri. Nah, setelah 7 hari di rumah sakit kedua, Bapak keluar dari ruang ICU, tetapi waktu itu dokter di sana sudah give up dan akhirnya Bapak dikirim ke rumah sakit yang ketiga, yaitu ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Tetapi di rumah sakit ini Bapak harus masuk di ruang isolasi khusus bagi penderita COVID-19. Ya, ini adalah ruang isolasi khusus bagi penderita COVID-19 sekota dan sekabupaten Malang. Saudara tahu bahwa bapak saya itu umurnya sudah 89 tahun. 89 tahun. Dan punya riwayat penyakit jantung, punya diabetes dan juga darah tinggi. Nah, secara logika manusia, maka bapak saya akan gampang terpapar virus corona. Ya, meskipun awalnya pemeriksaan adalah negatif. Ya, itu adalah logika manusia berpikir seperti itu. Tetapi ketika hari-hari Bapak dirawat di ruang isolasi tersebut, kita semua berdoa, jemaat berdoa, hamba Tuhan berdoa, ya, untuk kesembuhan Bapak. Dan sejak masuk ruang isolasi tersebut, saya jarang nonton TV mengenai berita-berita tentang corona. Saya fokus kepada janji-janji Tuhan. Saya menguatkan iman saya dengan membaca Alkitab, fokus kepada ayat-ayat yang menguatkan iman. Dan saya percaya, kalau Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang baik, maka Dia akan melakukan hal baik untuk kita. Dan saya teringat akan kisah dari Daniel. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Allah bisa mengirimkan malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa sehingga Daniel tidak luka sedikit pun. Saya percaya ini terjadi kepada ayah saya. Singkat cerita, setelah 10 hari di ruang isolasi, setelah 3 hari waktu itu saya tidak bisa menghubungi ayah saya lagi,
Dan saya juga nggak tahu update kesehatannya seperti apa. Tiba-tiba di satu pagi ada kabar menggembirakan. Ya, bapak saya diperbolehkan pulang ke rumah. Dan ketika kita menjemputnya, maka keadaan bapak sembuh total. Padahal sebelumnya dokter telah melaporkan bahwa tubuh bagian kiri bapak melemah ya karena kena serangan stroke. Dan juga bicaranya tidak jelas karena kena serangan stroke itu. Jadi bapak nggak bisa menelan sehingga harus memakai selang dari hidung ya untuk memasukkan makanan. Tetapi ketika bapak diperbolehkan pulang, maka tidak ada satu selang pun di tubuh bapak. Sembuh total. Dan juga yang tadinya katanya dokter bagian tubuh sebelah kiri melemah, bapak bisa gerakkan tangan dan kakinya dengan normal. Wow, luar biasa. Ya. Dan kalau tadinya bicaranya tidak jelas, tadinya saya nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh bapak. Tetapi ketika dia pulang, dia bisa berbicara dengan jelas. Sembuh total, pulih, sembuh. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk melindungi dan menjagai dari virus corona dan juga bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu kita perlu percaya dalam hati. Percaya dalam hati. Katakan kanan kiri saudara, percaya dalam hati. Nah, banyak dari kita itu mempunyai kebutuhan pribadi yang mendesak, punya masalah-masalah yang gawat, yang memporak-porandakan hidup kita. Tapi kita tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Entah di mana, jauh di bawah lapisan permukaan keyakinan kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk membereskan persoalan seperti ini. Nah, biarlah hari ini Tuhan boleh mengubahkan pikiran kita. Setelah melihat apa yang Tuhan sanggup lakukan atas berbagai hal yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, Allah berkuasa atas alam. Allah berkuasa atas alam. Kalau Allah memutuskan bahwa laut dan sungai perlu dikuakkan, ya, perlu dibelah, maka Allah akan membelahnya. Itu ditulis di dalam Keluaran 4 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21 dan juga ditulis di dalam Yosua 3 ayat 16. Saya akan bacakan dari Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, ketika umat Israel lapar, maka Allah bisa menurunkan burung puyuh dan juga manna dari langit, ya, atau memperbanyak roti dan ikan seperti yang ditulis di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 15, kemudian loncat ke ayat yang ke-31. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih
seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya, waktu pasukan Israel, mereka memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mengkonsolidasikan kemenangan mereka, maka Allah bisa memperpanjang jam-jam siang mereka. Ya. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, wah, luar biasa. Katakan kanan kirimu, Allahmu luar biasa. Ya, nah, ada peristiwa lain juga yang ditulis di dalam Alkitab. Waktu Musa frustrasi, ya, ketika rakyatnya haus di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Musa mengutarakan kebutuhan air kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Kau lihat ada batu itu?" Ya. Nah, saya dapat membayangkan Musa itu berkata, "Iya, aku ini butuh air, tapi apa urusannya dengan batu itu?" Ya. Karena setiap kali membutuhkan air, maka biasanya orang itu akan mencari air itu di tanah. Tetapi Allah menjawab, "Tidak, aku tidak mau kamu semua mengira kebetulan menemukan mata air. Aku mau agar kalian tahu siapa yang berkuasa atas alam. Aku akan memberikan kepada kalian dari sisi batu yang kering." Dan itu dilakukan oleh Allah. Ya. Yang kedua, Allah berkuasa atas keadaan. Allah berkuasa atas keadaan. Yang kedua adalah Allah berkuasa atas keadaan. Allah berkuasa untuk mengubah keadaan yang tidak mungkin diubah. Tuhan adalah pencipta dan pengatur dari alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, baik yang hidup maupun yang mati. Dan kita masing-masing itu biasanya punya raksasa yang kita sendiri harus hadapi. Mungkin kita sedang menghadapi satu masalah besar atau juga bahkan lebih dari satu, ya, masalah besar yang sedang kita hadapi. Dan itu rasa-rasanya akan menjatuhkan kita. Dan kita sudah mencoba cara apapun, tapi kita nggak bisa mengalahkannya. Mungkin raksasa itu berupa keluarga yang hancur. Mungkin juga berupa hubungan yang berantakan. Mungkin juga raksasa itu adalah masalah perkawinan. Ya, saya kemarin membaca di kompas.com, di Cina itu banyak pasangan yang bercerai setelah masa karantina. Ya, jadi mungkin hari-hari ini banyak perkawinan, pernikahan yang sedang bermasalah. Karena saudara harus ketemu pasangan 24 jam. Nah, mungkin juga raksasa itu adalah saudara tidak menemukan pekerjaan.
Atau raksasa saudara adalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau juga mimpi yang tidak terjangkau, ya, dan seterusnya, masih banyak lagi. Mungkin saudara menangis, saudara mencoba sekuat tenaga, tapi ternyata tidak ada perubahan. Kita akan melihat di dalam Alkitab 2 Tawarikh pasal 20. Di sana diceritakan tentang Raja Yosafat di Yehuda. Dia diserang oleh 3 negara yang jumlahnya jauh lebih besar daripada tentara Yosafat. Dan karena hal itu Yosafat dan orang-orangnya menjadi ketakutan. Ya. Karena apa? Karena kekalahan terlihat di depan mata mereka. Tapi satu hal yang dimiliki oleh Raja Yosafat adalah iman kepada Allah. Dan segera setelah Yosafat mendengar berita tentang serangan itu, maka dia mendekat kepada Tuhan. Dia memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Dan juga mengumumkan dengan cepat kepada seluruh penduduk Yehuda. Dan pada waktu itu semua orang bersatu. Yosafat mengetahui dan menyatakan kebesaran Tuhan, ya. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 6 dan 9 dituliskan, Yosafat tahu bahwa Allah yang dia sembah itu akan dapat membebaskannya. Jadi Yosafat tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencari jalan keluar. Tapi Yosafat mengandalkan Tuhan 100%. Dan dia menunggu Allah bekerja. Mereka menantikan apakah Tuhan pernah membebaskan mereka dari musuh-musuhnya tanpa bertempur. Dan akhir dari cerita itu mereka bisa menang. Ya, dan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Nah, cerita lain di dalam Perjanjian Baru dikisahkan tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka ditangkap, disiksa, dan kemudian dirantai di penjara di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan harapan. Sebaliknya, Paulus dan Silas malah menyanyikan pujian. Mereka berdoa dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan dengan kekuatannya, dengan kesanggupannya yang besar, melakukan mujizat. Malam itu bukan saja Paulus dan Silas yang bisa lepas dari penjara, dari segala rantai yang membelenggu mereka, tetapi kepala penjara dan musuh-musuhnya akhirnya bisa diselamatkan. Tuhan bisa mengubah keadaan saudara dan saya. Tuhan dapat mengubah keadaan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kehilangan harapan kepada Yesus. Terus memuji dan menyembah Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Percaya pada kekuatan dan keajaiban Tuhan, bahwa Allah sanggup mengubah keadaan kita. Tuhan menciptakan dan memiliki sorga dan bumi, dan artinya Tuhan ingin menolong saudara. Apapun yang saudara hadapi, tidak peduli seberapa besar dan kelihatannya masalah itu mustahil bagi saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan yang sanggup, seperti yang dilakukan oleh Yosafat, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, maka keajaiban itu akan menjadi milik saudara. Kuncinya adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan iman, fokus kepada Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan, dan Allah kita
dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Ingat, kalau saudara ingin melihat Tuhan itu melakukan hal yang mustahil, maka saudara harus siap untuk menghadapi situasi yang mustahil. Oleh sebab itu, jangan pernah kehilangan harapan di tengah pertempuran. Jangan pernah kehilangan harapan di tengah kesukaran saudara. Matius 19 ayat 26 katakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Allah kita adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Doktrin bahwa Allah tidak berubah dengan tegas dituliskan oleh bagian-bagian Alkitab. Maleakhi 3 ayat 6a katakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Ya, Yesus Kristus tetap sama. Katakan kanan kiri saudara, Yesus Kristus tetap sama. Allah tidak menjadi tua, ya, dan kuat kuasanya tidak susut. Yesaya 40 ayat 28 katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kalau Allah pernah sanggup menguasai alam, kalau Allah dapat mengubah keadaan sekitar kita, percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mengabulkan setiap permohonan saudara, setiap doa-doa saudara. Seorang pejuang doa ialah seorang yang yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, bahwa Tuhan berkuasa untuk berbuat apa saja, untuk campur tangan dalam keadaan apa saja. Allah sanggup, Yesus Kristus sanggup. Seorang yang benar-benar percaya tentang hal ini, dia tidak akan meragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan kanan kiri saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, jangan pernah meragukan Tuhan. Mari biar iman saudara boleh dibangkitkan pada saat ini. Apapun masalah saudara, mari bawa kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, disertai juga dengan ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat yang tersedia untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kalau firman Tuhan mengingatkan kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus yang berkuasa, Allah yang sanggup bekerja melampaui segala yang kami pikirkan dan doakan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas alam, Allah yang berkuasa atas keadaan, Allah yang tidak berubah. Yesus Kristus adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kami menyembah Tuhan yang Maha Kuasa dan kami menyatakan kebesaran-Mu atas keadaan kami. Kami percaya bahwa Engkau dapat membebaskan kami dan mengizinkan kemuliaan-Mu
boleh bersinar melalui kehidupan kami, agar semua orang dapat menyaksikannya. Selamanya kami akan percaya kepadamu Yesus, dan tidak pernah kehilangan pandangan kami tentang-Mu, dan kami tidak pernah kehilangan harapan kami. Dalam nama Yesus yang perkasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara harus menyiapkan roti dan anggur sendiri di rumah, ya, seperti yang ada di meja perjamuan saat ini. Ketika roti dipecah-pecahkan, ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengambil sepotong roti juga cawan anggur, kita bukan hanya diampuni dari segala dosa kita. Ya, kita bukan hanya diampuni dari kesalahan masa lalu kita. Yesus memandang kita sebagai orang yang baru. Sehingga yang cacat, yang jelek, berdosa, kini di matanya tidak kelihatan lagi. Paulus ingatkan kita masuk dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Jadi melalui perjamuan kudus ini ada persekutuan yang luar biasa, seperti kepala dan tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga persekutuan kita dengan Tuhan lewat karya Bapa di surga. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Buat karyamu di atas kayu salib. Terima kasih kalau kami sudah diampuni. Kami dilayakkan Tuhan. Suatu karya yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan menyatukan kami sehingga kami tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kami memohon kemurahan-Mu Tuhan, agar jangan sampai ada perpecahan di dalam gereja kami. Jangan sampai ada roh-roh yang bukan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan yang sudah melayakkan kami. Terima kasih. Sekarang ya Tuhan, dengan iman kami akan terima roti yang adalah pribadi-Mu, tubuh-Mu yang diberikan bagi kami. Demikian juga anggur yang adalah karya-Mu yang luar biasa. Diterima seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami terima tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dalam iman saya akan membacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita minum cawan anggur dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Haleluya. Saudara rasakan kehadirannya. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu rumah tanggamu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan diberi kelegaan. Ada jawaban yang pasti di dalam Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa berkat. Kami akan pulang dengan persekutuan yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh bersekutu dengan Engkau. Sehingga kami menjadi lebih kuat. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah online ini. Kiranya menjadi berkat bagi jemaat Maranatha, memberkati seluruh pelayan ibadah online. Boleh menjadi kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu boleh dijauhkan dari segala persoalan, masalah, bahkan yang ditakutkan saat ini, yaitu virus. Kami percaya Tuhan melindungi jemaat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari segala sakit penyakit, pencobaan. Terima kasih. Apapun yang jemaat-Mu kerjakan boleh menjadi berkat. Usahanya, pekerjaannya, sekolahnya, toko, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Baik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya.